Monggo bener, bantu mau cawisan. Oh, ya. Marilah kita mempersiapkan diri dengan segala yang kita siapkan untuk pelaksanaan ibadah malam hari ini. Dengan penuh rasa syukur dan hormat kami bersama ya Bapa pada malam hari ini. Namun sebelumnya kami sungguh matur nuwun penyertaan Bapa dalam hidup kami, karena Bapa yang menghantar kami dari rumah masing-masing sampai ke tempat ini dengan selamat sukacita. Semuanya karena kasih Bapa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami menyerahkan sepenuhnya, seutuhnya di dalam pelaksanaan rekaman ibadah malam hari ini. Kami haturkan hamba-Mu yang bersama kami, yang memimpin ibadah kami, Pak Gunawan, juga Bapak Dwi Cahyono, dan saudara-saudara kami yang bersama kami, yaitu Mas Wi, Pak Martadi, Ibu Ana, Mbak Lili, Pak Hasani, dan anak-anak kami yang ikut ambil bagian di dalam multimedia. Semuanya kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak kami dalam mempersiapkan pengoperasian pelaksanaan ibadah malam hari ini, anak Mas Afeng, Mas Nathan, Mas Otnil, dan yang anak Dimas, dan masih yang lainnya, semuanya Bapak kami serahkan sarana prasarana yang kami pakai, baik itu wifi, listrik, dan semuanya tolong ya Bapak, sertai dengan kuasa-Mu, berikan kelancaran dan kemudahan, sehingga sungguh-sungguh perjalanan pengibadah ini tetap di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Begitupun ruangan ini, tempat untuk kami ibadah, juga bebaskan, kuduskan dari segala yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya. Tuhan Yesus yang memimpin ibadah ini. Amin. Untuk doa pengampunan dosa, Pak Dwi, untuk doa pembukaan, doa syafaat dan penutup, Bu Lili. Nanti untuk firman-Nya Matius 4, 2-4. Matius 4, 2-4. Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Waalaikumsalam bisem Yeshua HaMashiach. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, baik yang berada di rumah, yang semuanya tengah bersama kami untuk beribadah. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus dengan hati penuh sukacita, lepaskan segala beban, pergumulan, kesedihan hati, sehingga malam hari ini kita menghampiri tahtanya dengan hati penuh ucapan syukur dan sukacita. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita pujikan bersama-sama. Datang ke hadirat Yesus dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Yesus dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu.
Raja segala raja, yang kudus, agung dan mulia. Marilah kita menghampiri tahtanya dengan bersujud di mukanya, dengan pujian di muka Tuhan Yesus. Agar kita semakin layak dalam bisowanan malam hari ini, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang mentahirkan hidup kami, hidup kita semua, agar roh batin kita selalu diperbaharui. Marilah kita ungkapkan dari pemazmur Daud 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah mengubah aku dari hadapanku, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegembiraan, karena selamat yang daripadaku, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Betapa banyak dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita masuk di dalam doa pengampunan dosa. Terpujilah Allah kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat malam Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur karena kasih Bapa, pemeliharaan Bapa dari kehidupan kami dari pagi hingga malam ini. Bapa sudah menuntun kami, memberi kecukupan buat kami. Namun ya Bapa, kedatangan malam ini, kehadirat-Mu, kami tidak membawa kebaikan kami, tapi membawa segala pelanggaran kami. Karena di hati Tuhan Yesus kami sering mendukakan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ampunilah segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, agar kami layak menghadap-Mu, sehingga hati kami boleh diterima oleh Tuhan Yesus. Demikianlah Bapa permohonan doa kami. Kiranya Tuhan Yesus berkenan mengasihi dan mengabulkan doa permohonan kami ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus kami sudah berdoa dan mohon belas kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih dan kemurahan Allah yang tiada batas dalam pengampunannya kepada kita semua, sehingga kita dilayakkan untuk masuk di ruang Maha Kudus.
Dia bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa pembuka. Bapa yang Maha Kudus, yang kami sembah dan kami muliakan, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami saat ini boleh berkumpul untuk membangun ibadah dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Bapa berkenan memberkati hamba-Mu yang akan memberikan perenungan dan yang memimpin ibadah pada petang hari ini, Ibu Ernawati Ilyus, hamba-Mu yang memberikan perenungan, Bapak Gunawan, dan yang membacakan firman, Bapak Dwi Cahyono. Kiranya Roh Kudus menguasai hati, jiwa, mulut, dan lidahnya dalam menyampaikan perenungan, agar Roh Kuduslah yang bersabda pada petang hari ini. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus juga menguasai hati, jiwa, dan roh kami dan seluruh ruangan ini, sehingga semuanya di dalam penataan-Mu. Singkirkanlah segala kekuatan jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah ini. Dan semua ini kami tunjukkan kehadirat-Mu ya Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Malam hari ini Tuhan Yesus sudah maringi firman kepada kita semuanya. Sebelum kita menikmatinya bersama-sama, kita sambut pujian ini dengan pujian Aku Datang dan Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Perlukanlah hujananmu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada saat ini kita akan diberikan berkat firman dari Matius pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Matius 4 ayat 2 sampai 4. Kita berdoa terlebih dahulu.
Sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, karena saat ini kami diberi kesempatan untuk menerima didikan, nasihat, teguran, penghiburan, dan pengharapan melalui firman yang akan kami baca renungkan. Ya Bapa, siapkanlah hati, pikiran, roh, dan jiwa kami, sehingga firman-Mu mendapat tempat di hati dan hidup kami, dan sungguh bekerja dengan segala kuasanya untuk menyempurnakan hidup kami. Hamba-Mu Bapak Gunawan yang nanti akan menyampaikan perenungannya, dan hamba sendiri akan membacakan semua dalam tuntunan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya membacakan Matius 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Amin. Shalom Aleichem, Bishem Yeshua Mashiach. Shalom, Bishem Yeshua Mashiach. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dilimpahkan kepada kita semua, baik yang ada di rumah maupun ada di tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila mencermati firman yang telah dibaca oleh Pak Dwi tadi, itu adalah satu kondisi di mana Tuhan Yesus setelah berpuasa sekian puluh hari, bisa dibayangkan betapa laparnya ya orang berpuasa itu yang kalau saya lihat di WA saat ini, pada saat saudara-saudara kita berpuasa, itu malah yang ditampilkan adalah keinginan untuk berbuka. Nah, si iblis tahu akan kondisi ini, maka iblis dikatakan di sini sebagai si pencoba, ya. Mengatakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Ya. Sebetulnya kalau Tuhan memerintahkan itu kan karena kondisi lapar ya sepantasnya ya kalau kemudian seketika itu juga bisa makan. Tetapi Yesus ini kan mengetahui siapa yang berbicara kepadanya. Ya. Bahkan pada ayat selanjutnya itu dikatakan bahwa iblis itu malah membawa Tuhan Yesus itu ke kota suci, ya, Yerusalem, menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata, "Jika engkau anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ya, sebab ada tertulis mengenai engkau akan malaikat-malaikat akan menantang sehingga tidak terantuk, ya, jatuh." Demikian juga dibawa lagi oleh iblis ini sampai ke tempat yang sangat tinggi, diperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, kemudian berkata, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Ya. Jadi pencobaan ini bukan pencobaan yang hanya satu dimensi butuh makan saja, ya, tapi juga menunjukkan kekuasaan dan juga menerima berkat yang luar biasa, ya, menerima kekayaan yang luar biasa. Semua itu ditolak oleh Tuhan Yesus, bahkan diusir iblis ini.
pertanyaannya, mengapa iblis itu kok berani-beraninya gitu loh, ya, mencobai Tuhan Yesus, ya. Karena iblis juga mengetahui bahwa Yesus ini adalah manusia sejati sebetulnya, ya. Dalam kondisi kemanusiaannya itu, maka iblis ini menggoda, ya. Hanya Yesus tidak jatuh di dalam godaan ini. Kita baca Pak Martaji, Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 demikian. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Yohanes 1 ayat 14. Yohanes. oh maaf, Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Ya. Artinya memang sungguh-sungguh menjadi manusia. Ya. Kemudian, Dan diam di antara kita. ya, Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. ya, anak tunggal Bapa. Karena tadi iblis mengatakan, apabila engkau anak Allah, ya kan, jatuhkanlah, ubahlah batu ini sembah. Berikutnya, Penuh kasih karunia dan kebenaran. penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman yang menjadi manusia ini, ya, diam di antara kita, ya, dia itu telah menjadikan kita melihat kemuliaan Allah, ya. Dan sang firman yang telah menjadi manusia ini penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, ya. Tetapi firman ini sudah menjadi manusia. Nah, sebagai manusia, maka kita baca dalam Ibrani 5 ayat 8. Sebagai manusia, dia juga harus menjadi manusia yang belajar sesuatu. Kita tahu bahwa Yesus ini taat, ya, taat sampai mati di kayu salib, ya. Tetapi apakah begitu saja? Maka baca Ibrani 5 ayat 8. Ibrani 5 ayat 8 yang begini firman-Nya, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ia belajar menjadi taat. Jadi Yesus ini tidak serta-merta dia taat, tapi dia belajar menjadi taat, ya. Proses sebagai manusia ini dialami oleh Yesus, ya, mulai dari kandungan Maria, ya, selama 9 bulan 10 hari dilahirkan, ya, bahkan sebagai anak dia belajar untuk menjadi taat. Jadi sungguh-sungguh dia adalah seorang manusia utuh, ya. Kemudian pada Lukas 2 ayat 52 itu disebutkan, ya, bahwa Yesus ini bertambah besar, bertumbuh menjadi lebih besar. Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Yesus ini juga mengalami pertumbuhan, ya, seperti kita ini mengalami pertumbuhan, ya. Tetapi Yesus yang adalah juga memiliki darah dan daging ini taat, ya, karena dia belajar taat. Apa sebetulnya tujuan dari ketaatan Tuhan Yesus itu? Kalau kita baca dalam kembali Ibrani 2 ayat 14, dia itu adalah manusia, ya, silakan. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya. Jadi kalau yang lain itu dalam darah dan daging, Tuhan Yesus ini pun juga dalam darah dan daging.
ya, dia juga mengambil bagian dalam keadaan mereka, sama seperti kita ini. Tetapi supaya apa? Supaya dia boleh mengalami kematian. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak mengalami kematian seperti kita, ya nggak akan mati ya, dia anak Allah. Ya. Tetapi dalam saat dia di dunia itu sungguh-sungguh dalam darah dan daging, sebagaimana kita ini, dan juga akan mengalami kematian. Dan memang terjadi kematiannya. Tetapi tujuan kematian itu bukan untuk mati selamanya, justru untuk mematikan kuasa iblis yang membunuh umat manusia ini. Ya, jadi itulah tujuannya. Ya. Sehingga melalui semuanya itu maka ada sifat-sifat Yesus yang merupakan sifat-sifat manusia seutuhnya. Ya. Kita baca dalam Ibrani 2, tetap Ibrani, yang ayat 17a saja. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ya, jadi sama dia dengan saudara-saudaranya itu. Kita tahu bahwa saudara-saudaranya itu kan banyak ya, secara daging saudara Tuhan Yesus kan ada banyak. Ada Yakobus, ada Yusuf, ada Simon, ya kan, dan juga ada Yudas adik Yesus yang menulis surat Yudas itu. Ya. Jadi dia ini sungguh-sungguh sama dengan, persis sama dengan manusia. Kadang-kadang kita rancu ya, Yesus ini apa, Tuhan atau manusia. Di dalam fungsi sebagai Yesus, dia adalah manusia sejati. Ya. Tetapi meskipun dia manusia sejati, kembali dibaca di Ibrani 5, sifat-sifat itu juga muncul ya, sifat manusiawinya ya. Ibrani 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ya, pernahkah kita itu berdoa dengan menangis? Saya kira dalam pergumulan yang berat, Sering. kita juga berdoa dengan menangis ya. Iya. Saya masih ingat beberapa kesempatan saya pun berdoa dengan menangis. Tuhan Yesus juga melakukannya ya. Bahkan dikatakan, dan ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan ya. Ini sungguh-sungguh menunjukkan sifat kemanusiaannya yang nyata dalam diri Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 35 itu dikatakan, maka menangislah Yesus ya. Yohanes 13 ayat 21 itu bisa dibaca, Yohanes 13 ayat 21. Yohanes 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ya, jadi Yesus pun bisa terharu karena dia melihat betapa para murid ya, 12 orang yang dikasihinya itu, satu di antara mereka akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada pemerintahan saat itu, yang akan menghakiminya, yang akan menyesahnya, yang akan menyiksanya, dan pada akhirnya akan membawa dia pada kayu salib untuk kematiannya ya. Matius 26 ayat 38a. Matius 26 ayat 38a. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya, ini juga satu kesedihan yang mendalam ya, sampai dikatakan mau mati rasanya ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa Yesus adalah manusia yang sejati ya, manusia yang sesungguhnya ya. Dan oleh karena dia ini manusia sejati, maka kita tahu bahwa orang-orang Farisi
itu memperlakukan Yesus ini seenaknya ya, karena memang dia ada di dalam dirinya itu ada keadaan manusia yang sejati. Matius 13 ayat 55. Dia dikatakan sebagai ini kan anaknya ini kan saudaranya ini ya, begitu. Coba dibaca Mas lagi. Matius 13 ayat 55. Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Ya benar. Memang begitu. Dia kan tukang kayu, gitu. Dia kan anaknya Yusuf. Bukan yang dia dilahirkan oleh Maria. Saudara-saudaranya itu kan hanya itu, ya. Jadi bagaimana orang Farisi sangat meremehkan. Bahkan orang Farisi juga memfitnah dia bahwa dia adalah menghujat Allah. Kita baca pada Yohanes 10 ayat 33. Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukankah karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, jadi sisi kemanusiaannya itu ditekankan oleh orang-orang Farisi, oleh para ahli-ahli Taurat, ya, bahwa kamu ini hanya manusia biasa, ya. Padahal sesungguhnya di tengah-tengah kemanusiaannya dia juga melakukan hal-hal yang luar biasa, ya. Dia menolong orang, dia menyembuhkan orang sakit, buta sejak lahir, bahkan mati sudah 4 hari pun dihidupkan. Jadi itu tidak dianggap sebagai sisi yang lain, tetap yang dianukan sisi manusianya. Lalu sifat-sifat kemanusiaan Yesus ini ya, yang mendasari Tuhan Yesus dihina, diejek, diolok-olok, bahkan sampai dibawa ke kayu salib dan mati di kayu salib, itu Tuhan Yesus tidak melakukan hal-hal yang bersifat melawan, ya, yang bersifat memberontak, ya. Kenapa? Karena sifat dasar Tuhan Yesus itu bisa kita baca di 1 Petrus 2 ayat 22. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, jadi memang dia tidak pernah berbuat dosa, dan apa yang dikatakan semuanya itu adalah sesuatu yang nyata sebetulnya, ya. Nah, ini adalah sifat dasar Tuhan Yesus, ya, yang mana kalau kita baca juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-21, ya, itu judul perikopnya Allah adalah kasih, ya. Bahwa di dalam kasih tidak ada hal-hal yang bersifat negatif, tipu daya, kemudian kecurangan, kegeraman, kemarahan, dendam dan lain sebagainya, itu tidak ada di sana. Jadi memang kodrat Tuhan Yesus ini meskipun dia sebagai manusia, dia memiliki kodrat ilahi yang seperti itu. Karena apa? Karena persekutuannya dengan Allah yang tidak pernah lepas, ya. Dia dalam segala hal menyerahkan dirinya kepada Allah. Tidak ada kehendak, niat apapun dalam diri Tuhan Yesus yang tidak sepengetahuan Allah Bapa, ya. Nah, inilah yang menjadikan Tuhan Yesus itu dalam Kolose 1 ayat 19. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam. Nah, itu, ya. Sehingga seluruh kepenuhan Allah itu diam di dalam dirinya, ya, sebagai manusia ini, ya. Artinya apa? Artinya kita pun kalau memang sungguh-sungguh kita itu memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, yang menyerahkan kehidupan kita kepada Allah, maka kepenuhan akan Allah itu juga berkenan diam di dalam diri kita selaku manusia. Sebagai Yesus selaku manusia itu Allah berkenan diam di dalam dirinya, ya. Kemudian
Kolose 2 ayat 9 itu dilanjutkan. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh keperluan kealahan. Ya. Jadi di dalam Yesus selaku manusia ini, Allah juga secara jasmaniah memberikan kepenuhan kealahan di dalam diri Yesus ini. Ya. Nah sekarang kita sebagai pribadi-pribadi yang mengaku sebagai anak-anak Allah, ya, kita ini sama ya dalam daging, sebagaimana Yesus dalam daging. Kita ini juga sama hidup di dunia, sebagaimana Yesus juga hidup di dunia. Dan kita juga mengalami hal yang sama persis, mulai dilahirkan, bertumbuh, dewasa, ya, dan mengalami berbagai pencobaan. Sesungguhnya dari mana pencobaan-pencobaan itu? Kita tahu pada ibadah hari Sabtu yang minggu yang lalu juga telah dijelaskan, dan kembali saya ingin menegaskan pada Yakobus 1 ayat 14, dari mana asal pencobaan itu? Kita akan meyakini bahwa pencobaan itu berasal dari, silakan dibaca Yakobus 1:14. Yakobus 1:14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, ini yang menyebabkan. Jadi manusia itu dicobai oleh keinginan sendiri, ya. Ini menandai ya, perbedaan antara kita dengan Yesus. Yesus itu tidak mempunyai keinginan apa-apa kecuali menyukakan hati Bapa, ya. Kecuali melakukan kehendak Bapa di surga. Ya. Manusia ini kan diciptakan oleh Allah, ya, melalui Sang Firman, ya, Tuhan Yesus ini. Setelah diciptakan, kemudian diberi petunjuk hidup, ya kan? Kamu ini boleh, kamu itu tidak boleh. Tetapi karena keinginan, ya kan, manusia itu sendiri, maka dia dicobai. Dia ingin melanggar apa yang harusnya tidak boleh dilanggar. Ya. Itu terbawa sampai saat ini. Ya. Kemudian ayat 15, saya kebesar ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya. Jadi angan-angan misalnya, awalnya masih angan-angan, masih merupakan keinginan. Kalau keinginan ini sudah merasuk ke dalam hatinya, maka dia akan berbuat. Ya. Nah, perbuatan inilah yang membuat dia jatuh. Dikatakan tadi, apabila keinginan itu dibuai, ya, melalui perbuatan, ia melahirkan dosa. Ya. Dan apabila itu diulang-ulang, maka dosa itu matang dan dia melahirkan maut. Ya, betapa seringnya kita itu mengulang-ulang kesalahan kita, mengulang-ulang dosa-dosa kita, dan itu apabila senantiasa dilakukan, maka akan menghasilkan maut, ya, melahirkan maut. Nah, ini yang harus kita sadari, ya. Karena apa? Sesungguhnya Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan kepada manusia itu. Kamu di dunia ini loh, pencobaanmu itu adalah pencobaan biasa saja. Tidak ada pencobaan yang tidak bisa kamu atasi sebetulnya, ya. Tetapi bagaimana cara mengatasinya? Tuhan Yesus juga memberikan jalan keluar, ya, bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ya. Ditegaskan pada 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah biasa. Silakan dibaca. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Iya. Jadi ditegaskan ya bahwa pencobaan ini biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kamu itu kuat sebetulnya gitu loh. Tetapi karena kamu itu tidak bersandar pada kekuatan yang ada, yang telah diberikan oleh Allah, maka kamu jatuh, ya kan? Nah, ini apa sih bentuk-bentuk pencobaan? Keinginan manusia itu apa sesungguhnya?
hanya ada 3 hal, ya kan? Yang pertama itu adalah keinginan daging, yaitu nafsu jahat, ingin menuruti hawa nafsunya. Kemudian yang kedua keinginan mata, ini mewakili panca indera, ya mata, ya telinga, ya hidung, ya bibir, ya perasa, ya. Kemudian yang ketiga itu keangkuhan hidup, kesombongan, keinginan lebih daripada orang lain, ya kan? Yang kalau kita baca itu di 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 Ayat ayat 16. 16. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itulah, ya. Ketiga hal ini yang harus kita kendalikan dalam kehidupan kita, agar kita tidak dicobai, ya, agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Apa yang dikatakan ini semuanya ada pada saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis tadi, ya. Ketiga kategori ini ada di sana, tetapi Tuhan Yesus menolak semuanya itu, karena tidak ada dalam perbendaharaan pikiran Tuhan Yesus dan hatinya untuk melakukan hal itu, ya. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita, agar kita bisa mengalahkan pencobaan-pencobaan ini, ya. Karena apa? Roma 6 ayat 11 tuh. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, Ya. tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, jadi kita itu harus memandang, ya, dalam diri kita itu bahwa kita telah mati dalam dosa, ya. Semua cobaan-cobaan itu, semua kehendak-kehendak yang bersifat kedagingan, bersifat memuaskan panca indera, bersifat kesombongan, ini harus kita pandang sudah mati di dalam baptisan, ya. Kita dibaptis itu adalah ikut mati kematian Kristus, dan juga kita akan bangkit, ya, sebagaimana Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, ya, dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mengapa kita harus hidup dalam Allah dalam Kristus Yesus? Karena Allah menyediakan kemuliaan yang kekal, ya. Kita baca pada 2 Korintus 4 ayat 17. Kemuliaan yang kekal ini yang dicari oleh siapapun juga manusia, disediakan oleh Allah kepada kita, yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada 2 Korintus 4 ayat 17. Silakan Pak Martedi. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya. Jadi apa sih artinya penderitaan melawan ketiga hal tadi? Sesungguhnya tidak ada artinya, ya. Dikatakan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini, ya, tetapi mengerjakan kepada kita sekalian kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ya. Apakah kita masih terus ingin mengikuti kehendak-kehendak diri kita yang menjatuhkan kita pada akhirnya kematian kekal, ataukah kita mengikuti manusia sejati Yesus ini dalam menghadapi segala macam cobaan, agar kita mendapatkan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kiranya Roh Kudus memberikan pemahaman kepada kita semua dan kuasa kepada kita semua untuk melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, sehingga kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya akan kita terima pada saatnya. Amin. Alangkah berbahagianya kita pada malam hari ini. Marilah saudaraku, kita meneladani Tuhan Yesus yang belajar untuk taat, agar bisa menanggulangi segala cobaan-cobaan. Nah, Tuhan Yesus telah mengajari kepada kita bagaimana supaya kita kuat. Ya seperti ini, melalui sarana live streaming, Google Meet,
Itulah cara Allah merawat iman kita agar tetap teguh, agar bisa menghadapi segala cobaan-cobaan di dunia ini. Berbahagialah kita semua mempunyai Allah seperti Yesus, kita akan berbangga. Kita pujikan sungguh kubangga Bapa, disertai menghaturkan persembahan dan sebagai ucapan syukur atas firman pada malam hari ini. Syafaat sekalian doa penutup. Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Bapa, mampukanlah kami untuk meneladani Tuhan Yesus, yaitu hidup taat, melakukan kehendak Bapa, dan kami dimampukan dengan kuasa Roh Kudus menangkal segala pencobaan, sehingga kami boleh memperoleh kemuliaan kekal yang telah Bapa sediakan bagi kami. Mampukanlah kami ya Bapa, Roh Kudus pimpinlah kami, karena kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus menolong kami. Bapa, saat ini kami mau menyerahkan doa kami di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami di dalam kami berdoa. Kami mau menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, baik yang ada di kota-kota di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, juga di Jogja. Tuhan Yesus beri kekuatan para imam, Soko Guru Piranti juga warga di masa-masa saat ini, di mana kami belum bisa membangun ibadah secara pertemuan. Namun kami terus bersyukur karena Bapa terus memelihara kehidupan kami. Berikan kekuatan iman bagi kami semua, anak-anak Bapa yang terbentuk di dalam persekutuan doa, sehingga kami boleh tetap beriman teguh, kami boleh tetap setia dan taat mengikut Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan ya Bapa gereja-gereja, para pastor, para pendeta, juga peguru Injil. Tuhan Yesus kuatkan mereka untuk mereka boleh tetap setia mengabarkan berita Injil, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Kami juga menyerahkan bangsa negara kami, Bapa, kami serahkan pemimpin kami, mulai dari pusat hingga ke daerah. Kiranya Bapa beri hikmat, bijaksana untuk dapat menata negara kami dengan baik, sesuai dengan kehendak Bapa. Segala bencana, segala orang-orang yang ingin mengganggu keamanan bangsa negara kami, Bapa jauhkan semuanya. Dan kami saat ini juga menyerahkan persembahan sukarela yang telah kami kumpulkan, kiranya Bapa memberkatinya. Terima kasih ya Bapa buat ibadah yang boleh kami bangun. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Bapa berkenan mengampuni kami. Dan doa kami ini akan kami tutup dengan doa yang Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Saudaraku semuanya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.